Halo, selamat bergabung Mas Cendri. Maaf ya teman-teman, sekarang masih menunggu hostnya, baru diyalin. Dia selaku apa, moderator. Moderatornya masih belum bergabung. Mungkin kendala jaringan atau gimana. Mohon bersabar teman-teman. Halo Mbak Caroline, selamat bergabung. Maaf teman-teman, ini masih sepertinya hostnya ini masih kendala ini jaringan. Sabar ya. Oke, ada kendala jaringan tadi kan? Mas Rudi. Oke, sudah siap kan? Moderator. Siap, silakan. Bagaimana? Langsung mulai dari Dimulai sudah. ya, tergantung dari moderator. Oke, terima kasih atas waktu kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Uh, Selamat sore kepada Ferry dan juga Ton pada sore hari ini. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman dan juga buat teman-teman dan Natal dan juga tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita selalu dilindungi, memiliki semangat yang baru ya. Jadi sebelumnya di sini selaku sebagai moderator, jadi perkenalkan nama lengkap saya biasa disapa Rudi. Saya
Teknik Sipil dari Universitas Merdeka Malang. Jadi pada kesempatan ini juga selaku koordinator ini membantu teman-teman untuk jalan lancarnya materi yang disampaikan dari materi sebentar. Jadi sebelumnya saya perkenalkan materi kita. Jadi nama Marsiana Sendiri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 21 Juli tahun 2000, nama Balok Desa Pemburuan, nama Katolik, riwayat pendidikan Belum, SMP Negeri 10 Belum, SMA Negeri 5 Kota Kendal, dan perguruan tingginya Universitas Merdeka Malang. Jadi begitu dari materi kita. Jadi juga saya sampaikan. Jadi untuk materi ini sebentar itu dibuka untuk 2 sesi. Yang pertama itu materi sendiri untuk membahas terkait dengan materi bagaimana psikoedukasi kesehatan mental. Itu psikoedukasi kesehatan mental ini itu berasal dari bagaimana mengenal diri sendiri. Jadi di sini juga dari ini juga sesi kedua sendiri itu sesi tanya jawab. Jadi untuk tanya jawab ini sendal kalau misalkan kebingungan terkait dengan materi itu sebentar perlu digunakan, itu sudah tersedia kolom komentar. Jadi kalau misalkan ada kebingungan, monggo sampaikan saja di kolom. Jadi untuk mempersingkat itu, saya akan kepada saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah bergabung di live IG kami. Sedikit saya menerangkan bahwa ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah psikologi klinis yang diampu oleh Ibu siapa ini? Maaf ya teman-teman, ini soalnya Ibu Altuba. Terima kasih juga kepada Ibu Altuba yang sudah membimbing maupun berkonsultasi terkait poster kemarin. Terima kasih. Mungkin saya langsung kepada materi ya. Di sini kemarin sebelum ke temanya itu bagaimana kita menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu untuk kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental itu berawal dari yang pertama menghargai diri sendiri. Saya di sini lebih menerangkan, lebih memilih topik menghargai diri sendiri. Karena kenapa? Selama ini mungkin kita tidak pernah mengenal bagaimana diri kita sendiri itu seperti apa, begitu kelemahan dan kekurangan diri kita itu seperti apa. Kadang kita terlena dengan hal itu, walaupun hal ini sangat enteng bagi kita ya, tetapi di sini sangat penting ya bagaimana kita menghargai diri sendiri sebelum mengenal atau mencintai orang lain gitu. Yang pertama mungkin teman-teman bertanya, kira-kira mental itu apa sih? Mental itu apa? Di sini mungkin mental itu berkaitan dengan jiwa atau roh dari manusia itu sendiri. Jadi kesehatan mental di sini mungkin yaitu komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia.
mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dan hingga dewasa. Bahkan seringkali disebutkan bahwa kondisi mental pada kanak-kanak dapat memengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa. Begitu. Di sini juga menurut kesehatan mental ya, menurut Piper dan Uden pada tahun 2006, yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah kepada diri sendiri. Di sini juga dirinya sendiri itu memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan dan kelemahan dari dirinya sendiri. Kemudian kemampuan yang menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, dan memiliki kebahagiaan di dalam kehidupannya itu. Lalu Federasi Kesehatan Mental Dunia menyatakan bahwa, atau Fourth Federation for Mental Health, merumuskan pengertian kesehatan mental yaitu sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal, baik secara fisik, intelektual, emosional, dan sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain, maka dia dikatakan bahwa mentalnya sedikit atau sehat, mentalnya sehat. Kemudian dalam sebuah masyarakat yang sehat secara mental adalah masyarakat yang membolehkan anggota masyarakatnya berkembang sesuai kemampuannya. Misalnya kita menjalankan atau mengembangkan hobi bakat kita di dalam suatu lingkungan masyarakat. Misalnya dengan mengadakan menggambar atau membuat puisi, lalu berolahraga, begitu seperti itu. Dalam konteks Federasi Kesehatan Mental Dunia, ini menjelaskan bahwa kesehatan mental itu tidak cukup dalam pandangan individual, sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk bagaimana dia berkembang mentalnya secara optimal. Maka kita jangan menganggap remeh bahwa mental itu sebuah hal yang kecil, sebuah hal yang tidak kita perhatikan begitu. Tetapi penting bagi kita ya untuk memiliki mental yang sehat, mulai dari kecil hingga dewasa atau usia dini gitu. Dengan memiliki mental yang sehat, kita dapat merasakan berbagai manfaat dalam menjalankan kehidupan kita sendiri. Yang pertama yaitu kita lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup. Yang kedua, secara fisik atau jasmani, sehat secara fisik atau jasmani. Lalu dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Misalnya, mental kita, ini contoh ya, mental kita tidak sehat atau dalam kehidupan atau dalam lingkungan kita, ketika orang yang sehat mentalnya berbicara dengan kita yang mental yang tidak sehat, pasti tidak nyambung gitu kan. Dan itu akan dijauhi atau orang akan minder dengan kita gitu kan. Selalu dapat berkontribusi di masyarakat. Misalnya dalam masyarakat itu ada kegiatan atau apa yang lain untuk bagaimana kita bisa membantu atau bisa berpartisipasi untuk membantu di masyarakat tersebut. Lalu bekerja secara produktif. Bekerja secara produktif ini bagaimana kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Keinginan bagaimana yang kita kerjakan itu dapat diterima oleh banyak orang. Gitu. Bukan hanya diri kita sendiri, melainkan diterima oleh orang lain. Lalu sadar akan potensi yang kita miliki. Misalnya kita bekerja itu sesuai bakat atau sesuai minat kita gitu. Itu akan membuat kita secara sadar memiliki potensi yang kita miliki. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait kesehatan mental ya, baik pengertian mental itu sendiri maupun kesehatan mental. Lalu kita berangkat ke tema atau topik yang saya ambil, yaitu menghargai diri sendiri. Apakah
teman-teman selama ini menghargai diri sendiri, atau sudah mengenal diri sendiri, atau sudah mencintai diri sendiri, begitu. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait apa itu menghargai diri sendiri ya. Menghargai diri sendiri yaitu bagaimana kita mengenal, menerima, dan mencintai diri kita sendiri. Dan apakah dengan menghargai diri sendiri itu merupakan suatu egois bagi kita, atau bagaimana dari teman-teman? Kalau menurut saya ini tentu bukan egois ya, karena tanpa menghargai diri sendiri kita tidak bisa benar-benar menghargai orang lain, gitu. Berarti selama ini yang kita dengar dari orang lain, sayangi dirimu sendiri, habis itu menyayangi orang lain. Kamu tidak menjaga diri sendiri atau tidak mengenal diri sendiri, berarti Anda jangan dulu mengenal orang lain, gitu. Nah, menghargai diri sendiri sebenarnya bermanfaat bagi orang lain itu. Bukan hanya diri kita sendiri. Ketika dengan kita menghargai, mencintai, dan menerima diri kita sendiri, kita dapat menghargai, mencintai orang lain dengan baik, gitu. Lalu dengan menghargai diri sendiri, kita akan lebih mengenal dan mencintai diri kita. Bagaimana, misalnya saya mengetahui kelemahan saya itu apa, atau kelebihan dari saya itu apa. Misalnya kita ada suatu pekerjaan, misalnya kita tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak mengerjakan itu, tapi karena di sini dia mengetahui bahwa kemampuan saya bukan di sini, begitu. Misalnya saya ini contoh di jenjang pendidikan ya, misalnya saya ini basicnya di psikologi, atau basicnya di hukum, atau basicnya di teknik sipil. Tentu misalnya saya ini berfokus pada hukum, tapi ketika orang tua memaksa untuk misalnya kamu harus di teknik sipil saja ya, di situ kita merasa bahwa diri kita sangat tertekan di situ ya, karena kita memilih jurusan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ mungkin ketika menjalani suatu proses, di situ ada tantangan atau apa, mungkin di situ akan menyerah bahwa oh ini bukan basic saya seperti dulu, karena ini saya ada paksaan dari orang lain, mungkin seperti itu. Sehingga saat kita dihadapkan oleh suatu pilihan, misalnya itu dari suatu pilihan misalnya memilih jurusan hukum untuk di perguruan tinggi ya, maka apapun pilihan itu adalah pertimbangan yang matang dengan melibatkan kemampuan dan keinginan kita. Itu yang seperti saya jelaskan tadi terkait jurusan di perguruan tinggi. Orang lain boleh memberikan saran atau masukan maupun pilihan, misalnya seperti orang tua boleh memberikan saran atau masukan maupun pilihan yang kita ambil, tapi dari situ misalnya orang tua memaksa kita untuk masuk teknik sipil, tapi kita juga kasih tahu bagaimana batasan atau bagaimana kemampuan kita, karena kitalah yang paling mengenal diri kita sendiri. Lalu tapi tak jarang banyak diantara kita, kehidupan manusia itu bagaimana kesulitan untuk menghargai diri sendiri. Misalnya melakukan kegiatan, atau misalnya tadi masuk pada jurusan teknik sipil, tetapi di situ dia selalu memikirkan bahwa tugas di teknik sipil itu ya di luar dari pengetahuannya dia, gitu kan, di luar dari pemikirannya dia.
bahwa dia tidak mampu untuk mengerjakan hal itu karena tidak sesuai dengan keinginan atau uh, minatnya dia begitu. Di sini kita kesulitan ya, sangat kesulitan untuk menghargai diri sendiri. Alasannya itu mungkin beragam ya. Bisa karena sejak kecil selalu direndahkan oleh orang lain, lalu berada di dalam lingkungan yang negatif sehingga pikiran kita itu selalu negatif gitu. Atau bisa karena kita yang kesulitan untuk mengenal diri kita sendiri. Kemudian mengenal dan menghargai diri sendiri memang hal yang susah ya, hal yang susah-susah gampang lah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal diri sendiri itu seperti apa, mencintai diri sendiri. Tidak semua orang bisa dengan mudah menjawab. Misalnya ada pertanyaan ya, kamu itu orangnya gimana sih? Lalu atau coba sebutkan kelemahan dan kelebihan diri kamu. Padahal menghargai diri yaitu salah satu cara ya untuk bisa memulai mencintai diri. Lalu mungkin untuk teman-teman yang kesulitan mengenal diri sendiri bisa mencoba untuk mengidentifikasi diri dengan menggali dan menyadari apa itu kelemahan dan kelebihan diri kita. Jika dirasa sulit hal untuk menghargai diri sendiri, untuk mengenal lebih dalam bagaimana diri kita, mencintai diri kita, untuk coba teman-teman bisa mengikuti beberapa langkah ya untuk bagaimana untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama ini ya, menentukan waktu yang tepat untuk merenung ya. Misalnya sebelum tidur atau saat sendirian di kamar. Bagaimana kita merenung diri kita, bagaimana apa sih kelemahan diri saya, apa sih kelebihan diri saya, dan bagaimana sifat atau karakter dari saya yang sebenarnya begitu. Lalu yang kedua, menanyakan kepada orang-orang terdekat, misalnya seperti keluarga, sahabat, atau guru di sekolah. Karena sifat atau perilaku kita itu dinilai dari orang lain, bukan dinilai oleh diri sendiri. Misalnya kita berbuat baik, ya itu dinilai oleh orang lain. Meskipun itu misalnya suatu perilaku kita kita menganggap bahwa perilaku itu baik, tetapi itu berkontroversi dengan pandangan orang lain gitu. Mungkin itu tidak sesuai atau tidak ikut jalur atau norma dari masyarakat begitu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya takut lupa bagaimana diri kita sendiri, atau bagaimana karakter atau perilaku kita, atau bagaimana sifat kita yang sebenarnya ketika direnungkan di dalam kamar tadi ya. Mungkin suatu hari atau pas sendirian di kos, bagaimana kita menulis ya, ditulis atau diketik dalam HP atau smartphone gitu. Mungkin setelah kita merenung untuk mengenal diri kita sendiri yang lebih dalam, atau jiwa kita yang lebih dalam, coba teman-teman akan bagaimana ya mencari cara lain untuk lebih mudah menghargai diri sendiri. Juga ada beberapa praktik ya, baik yang teman-teman lakukan sehari-hari untuk bisa memulai mencinta diri sendiri. Yang pertama, hentikan kebiasaan yang tidak layak ya, untuk kamu jadikan kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat. Lalu jangan berfokus pada kegagalan atau hal-hal negatif ya, hal-hal negatif. Misalnya
biasakan ya, coba kita biasakan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya dari diri kita, misalnya tadi menurut saya perilaku saya itu baik di mata di lingkungan masyarakat, tetapi menurut masyarakat itu perilaku saya tidak baik atau tidak sesuai dengan norma di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, penerimaan diri. Bagaimana menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, itu adalah suatu kunci ya, suatu kunci. Jika kita tidak bisa menerima kelemahan dan kelebihan kita, berarti kita tidak akan bisa mencintai diri kita. Teman-teman juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita memiliki kelemahan atau kekurangan itu adalah suatu yang wajar, hal yang wajar ya. Karena itu pemberian dari yang kuasa, maka kita menerima itu dengan hati yang terbuka ya, dengan hati yang terbuka. Jadi itu merupakan hal yang wajar. Karena yang terpenting adalah kita menyadari bahwa menerima kondisi itu akan bisa merenung ya. Bagaimana kita merenung, misalnya ini kekurangan saya, ini kelebihan saya, itu bisa membuat kita merenung ya, supaya bisa berperilaku yang wajar gitu. Lalu yang berikutnya sinkronisasi pikiran ya, sinkronisasi pikiran. Misalnya ketika berbuat sesuatu, kita perlu berpikir yang matang atau mempertimbangkan dengan matang. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan sembrono atau ngawur, itu akan berdampak hal yang negatif ya dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita harus menghindari dan melakukan hal yang kita rasa, meskipun itu kebahagiaan orang lain. Misalnya kita melakukan sesuatu ya, dan itu adalah merupakan kebahagiaan orang lain. Tetapi ketika kita mengikuti atau meniru, bahkan kita melakukan, berarti kita ikut merasakan. Misalnya walaupun itu kebahagiaan dari orang lain, ya kita ketika kita meniru atau modifikasi lalu melakukan, itu akan membuat kita bahagia karena itu berangkat dari kemauan kita gitu. Lalu yang terakhir, berikan waktu kepada pikiran kita untuk menikmati apa yang kita pikirkan. Misalnya berpikir ya, itu tadi merenung di dalam kamar, memikirkan sesuatu, baik memikirkan tentang masa depan, memikirkan tentang mencintai seseorang, atau memikirkan tugas yang banyak. Mungkin itu memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk bisa berpikir ya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin dari teman-teman yang sedang nonton ada pertanyaan, silakan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada sudah memaparkan materinya. Jadi terima kasih juga atas materi kembali dengan bagaimana menghargai diri sendiri. Jadi di sini juga perlu simulasi kembali terkait dengan materi yang disampaikan dari saudara ini. Di sini bagaimana kita menghargai diri sendiri. Belum kita menghargai orang lain, tentu kita dengan bagaimana menghargai diri sendiri. Jadi di sini juga tadi terkait dengan materi yang disampaikan dari saudara ini, bagaimana kita sendiri. Jadi di sini semakin mampu kita memahami diri sendiri, semakin mampu juga melihat dan bagaimana menghargai betapa uniknya diri sendiri. Jadi juga kita juga akan makin dihormati, bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri juga. Dan itu juga kita pastikan juga
menemukan bagaimana prinsip hidup, uh, mulai dari kepribadian dan juga sifat kita semua. Jadi untuk penemuan jati diri ini juga itu akan membutuhkan waktu, tetapi uh, kita juga melihat bahwa ini sangatlah bermanfaat. Itu manfaat sekali. Jadi satu lagi itu bagaimana kita membangun rasa percaya diri kita sendiri. Jadi rasa percaya diri ini kita memiliki rasa harga diri sangatlah sulit jika Anda tidak bahagia dengan siapa Anda gitu. Bagaimana penampilan Anda atau apa yang Anda lakukan, membangun rasa percaya diri membutuhkan banyak usaha dan juga melakukan beberapa hal. Setidaknya dapat membantu juga Anda memulainya. Yang pertama mungkin memulainya dengan bagaimana kita menjaga bahasa tubuh yang positif dan postur yang baik. Lebih banyak itu kita lebih banyak tersenyum ya. Dan juga berpikir tidak pikiran baik tentang diri Anda ya. Atau jika kita memuji kita sendiri, jadi di situ kita terimalah pernyataan mereka dengan mengatakan terima kasih. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang menonton sekarang, mungkin ada yang mau ditanyakan materi yang disampaikan dari saudara Marsianus tadi. Monggo disampaikan saja. Langsung saja di ketik di dalam komentar. Kita tunggu sampai 5 menitan gitu. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang menonton untuk bertanya, mungkin di sini penonton masih bingung bagaimana kita menghargai diri sendiri ya. Mungkin kita membahas dari konteks saat ini ya. Misalnya pada suatu hari, dalam keadaan banyak tugas atau pikiran atau beban hal yang lain, misalnya tidak ada uang atau beras habis, itu contohnya ini masuk pada ranah anak kos ya, anak kos mungkin yang pernah mengalami selama masa perkuliahan ya. Mungkin di situ tidak ada beras atau bagaimana. Mungkin dia memikirkan sesuatu ya. Misalnya saya pengen olahraga begitu, atau pengen berenang atau membaca buku atau seperti itulah. Mungkin di situ mungkin dia curhat dengan teman sekos atau bagaimana. Mungkin di situ akan menemukan jalan keluar, mungkin dengan meminjam uangnya teman. Maka apa yang dia mau, misalnya dia mau pergi main bola, pergi main futsal atau bola basket, bola voli dan lain-lain. Mungkin di situ dengan uang pinjam uangnya di teman, misalnya di teman yang dia curhat tadi itu akan menemukan jalan keluar. Nah di situ mental atau pikirannya dia itu cukup terbuka begitu kan, cukup lega begitu. Itu dari situ kita mengartikan bahwa menghargai diri sendiri itu lebih penting gitu. Misalnya apa yang dia mau, apa yang dia inginkan tidak terwujud begitu, pasti hal itu akan membuat dia beban terus memikirkan hal itu. Misalnya tidak ada beras tadi itu, karena kalau tanpa curhat dengan orang lain, dan juga kita manusia sebagai makhluk Tuhan ini saling membutuhkan gitu kan. Jadi dengan adanya teman atau pacar atau apa dan yang lain lah yang bisa membantu kita, maka di situ pikiran kita akan kembali normal gitu. Ketika apa yang kita inginkan
sudah tercapai atau terwujud itu. Mungkin saya kembalikan, mungkin ada teman-teman yang nonton yang mau bertanya begitu. Terima kasih moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Wajah. Jadi, ini ada satu kita yang ingin bertanya terkait dengan materi bagaimana menghargai diri sendiri. Jadi ya ini pertanyaan dari saudara ada saudara yang bertanya tadi ya. Jadi di sini poin pertanyaannya untuk apa saja yang dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Mungkin begitu ya. Mungkin diulang lagi, soalnya jaringannya ini putus-putus nih. Nah, poin pertanyaan. Contoh apa saja yang bisa dilakukan untuk menghargai diri sendiri? Oh, berarti poinnya di sini contoh ya, contoh bagaimana kita menghargai diri sendiri ya. Siap. Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana kita menghargai diri sendiri atau mengenal diri sendiri itu dimulai ketika kemauan atau keinginan kita tercapai ya gitu. Misalnya saya tadi sudah dijelaskan seperti pada konteks perguruan tinggi ya, perguruan tinggi mungkin dari SMA sejak tamat SMA ya, tamat SMA dia hanya jurusannya IPS atau IPA atau bahasa, lalu sampai di perguruan tinggi dia memilih misalnya yang bahasa tadi pasti memilih sastra Inggris ya, tidak mungkin yang bahasa mungkin ke teknik sipil begitu, misalnya begitu, ini misalnya. Dan ketika orang tua memaksa dia karena dia menginginkan untuk masuk pada fakultas atau jurusannya sastra Inggris, ketika orang tua memberi saran atau memberi nasihat atau memaksa dia untuk masuk teknik sipil, pasti hal itu akan berdampak pada anaknya itu sendiri. Di situ akan memaksa kemampuannya anak itu sendiri. Nah, di sini anak itu ketika masuk di situ, ketika ada banyak tugas yang di luar nalarnya dia, di luar pemikirannya dia, di situ akan menimbulkan stres ya, stres atau pikiran yang yang lama ya, yang jangka lama, misalnya beban yang membuat dia tidak bisa mengerjakan tugas itu, misalnya yang terkenal sekarang tugas yang numpuk karena mungkin bukan karena mungkin itu di luar kemampuannya dia gitu, mungkin dia tidak suka di perhitungan, misalnya ada matematika di situ, ada statistik atau ada pokoknya yang berkaitan dengan bilangan lah begitu. Di situ akan berdampak buruk ya bagi anak tersebut karena apa yang dia inginkan. Misalnya contoh tadi ya, pertanyaan contoh untuk menghargai diri sendiri. Dari situ tadi dia misalnya yang dia pikirkan atau dia pilih itu berangkat dari pertimbangan diri sendiri begitu, bukan pertimbangan orang lain atau bukan keputusan dari orang lain, melainkan keputusan dari diri sendiri untuk masuk jurusan sastra Inggris. Nah, di situ kalau dia mengikuti apa yang dia pertimbangkan, apa yang dia pilih, pasti itu akan berjalan dengan mulus gitu. Karena sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Tidak ada, walaupun banyak tugas atau tantangan yang lain, pasti ketika dia niat dan yakin apa yang dia inginkan, pasti akan berjalan dengan mulus atau lancar gitu. Mungkin itu penjelasan terkait contoh dari pertanyaan tadi. Mungkin sekian dari saya, moderator. Oke, baik ya. Terima kasih kepada
pemateri yang sudah memaparkan secara jelas ya terkait dengan pertanyaan yang diajukan dari saudara Yansen Jonathan tadi. Ini Saya kira suaranya juga moderator hilang. harapan saya untuk saudara Yansen Jonathan juga bisa menerima pertanyaan apa jawabannya dari Suara dari pemateri. moderator, suaranya hilang nih. Uh, Mungkin itu tadi ya untuk saudara Yansen Jonathan. Jadi sudah jelas ya untuk bagaimana penjelasan terkait dengan poin pertanyaan yang diajukan dari saudara tadi. Jadi di sini juga Pak Materi sendiri sudah jelaskan secara terperinci ya, mulai dari contoh bagaimana apa saja yang bisa dilakukan untuk menghargai diri sendiri ya. Dari sini tadi Pak Materi sendiri mengambil contoh kecil terkait dengan bagaimana soal pendidikan ya, pendidikan terkait dengan perguruan tinggi sekarang. Jadi itu beralih ke bagaimana memilih ya, memilih program studi yang mau diprioritaskan Oh, untuk ke depannya. moderator ini suara dari moderator ini kecil ya, kecil. Halo, halo. Sudah kan? Suara moderator ini. Oke, halo, halo, halo. Halo, sudah. Sudah kan? Oke, Pak Pemateri. Ini suara dari moderator ini kurang jelas gitu. Mungkin jaringannya atau apa. Halo? Halo, halo, halo. Sini jelas, Pak. Ini suaranya sangat kecil dari moderator. Atau bagaimana? Dengar suara saya kan? Iya, di sini terdengar jelas, jelas, jelas. Kayaknya di situ yang. Ya. Kok suaranya hilang. Jadi ada pertanyaan juga dari Bukan, Jonathan bukan. Yansen nih, Mas Jonathan. Itu, Ini soalnya itu. suara moderator ini kayak hilang gitu ya. Mungkin saya langsung menjawab terkait pertanyaan dari Mas Jonathan ya atau Mas Yansen ya. Apa hubungan pemilihan jurusan di kampus dengan konsep menghargai diri sendiri ya? Mungkin yang pertama apa hubungan pemilihan pilih jurusan di kampus dengan bagaimana kita menghargai diri sendiri. Misalnya saya memilih ini kembali ke jurusan tadi ya. Misalnya saya memilih jurusan psikologi begitu. Dan itu mulai sejak awal saya mendengar bahwa di perguruan tinggi itu ada jurusan psikologi dan mungkin
eh, orang yang memilih jurusan psikologi ini, yang pertama dia sudah mengetahui dasar-dasar dari biologi dari kehidupan manusia ya, biologi pada dasarnya. Karena ilmu yang berkaitan dengan psikologi itu pertama biologi ya, biologi. Misalnya konsep atau pertimbangan atau ketika dia memilih jurusan psikologi, ketika ada masukan dari luar, misalnya ada uh, tekanan atau ada suruhan dari luar, seperti misalnya orang tua ya, orang tua menyuruh dia untuk masuk jurusan teknik sipil, dan itu yang jurusan yang dia tidak suka gitu kan, dia tidak suka, dan ketika dia menjalani apa yang orang tua yang suruh, misalnya tidak sesuai dengan keinginannya dia ya, di luar kemampuannya dia atau di luar minatnya dia, dan ketika menjalani hal itu atau masuk jurusan teknik sipil, dan itu mungkin apa ya, prosesnya prosesnya itu kayak gimana ya, bukan tidak sempurna sih, pokoknya kayak lama gitu kan proses. Misalnya orang tuanya menuntut dia untuk selesai atau lulus 4 tahun. Kalau kalau tidak kalau lebih dari 4 tahun, maka uang kos atau uang biaya hidup dari anak tersebut tidak tidak dikirim atau tidak disediakan oleh orang tuanya, begitu. Lalu di sini mungkin akan membuat tekanan pada pikiran atau jiwanya dia. Nah, di sini akan menimbulkan bagaimana misalnya ketika ada tugas yang di luar kemampuannya dia, ketika dia bekerja selalu berpikir, ya saya pasti tidak bisa ya, saya tidak bisa, atau walaupun menurut orang lain siap tidak siap atau harus siap, atau bisa tidak bisa harus bisa. Memang itu tergantung dari orang-orang yang ya, misalnya dia niat di misalnya jurusan teknik sipil atau bagaimanapun apa yang terjadi di teknik sipil, ya saya harus lewati, harus lakukan gitu kan. Nah, ketika diri kita sendiri memiliki pertimbangan misalnya mungkin di teknik sipil sangat sulit ya, ketimbang di sastra Inggris atau hukum atau psikologi, begitu. Nah, ketika menjalani proses pasti di situ akan memiliki kendala terhadap mahasiswa tersebut, begitu. Lalu ketika waktu yang diberikan oleh orang tua, misalnya lulus 4 tahun atau sudah lewat, kalau lewat lebih dari 4 tahun ya tidak akan membiayai sekolahnya dia, begitu kan. Dan membiayai biaya hidup misalnya membeli beras atau uang kos akan tidak dibiayai oleh orang tua. Dari situ dia akan menimbulkan kecemasan, mulai dari stres. Di situ dia memilih, ya saya memilih keluar atau menjalani, tapi tidak tidak mulus gitu kan, tidak sesuai dengan kemampuannya dia, begitu. Mungkin begitu bagaimana kita menghargai hubungan dari pemilihan, karena pemilihan itu ini sesuai dengan pertanyaan tadi, hubungan pemilihan jurusan, karena pemilihan itu bukan dari orang lain ya, bukan dari orang lain, karena orang lain bukan tidak mengetahui bagaimana batas kemampuannya kita itu bagaimana kan. Tapi berawal dari diri kita sendiri kan. Misalnya saya melakukan itu ya sesuai dengan kemampuan saya sendiri gitu kan, bukan atas paksaan orang lain gitu. Mungkin begitu Pak Moderator, atau mungkin Mas Yansen. Oke, baik, terima kasih ya untuk paparan yang sangat jelas ya terkait dengan jawaban, terkait dengan sanggahan yang disampaikan dari saudara yang Yonatan tadi. Itu poin sanggahannya itu apa hubungan pemilihan jurusan yang di kampus dengan konsep menghargai diri sendiri. Ya, tentunya di sini kalau berkaitan dengan soal jurusan tadi sesuai dengan apa yang Mungkin ini suaranya kurang jelas,
suaranya dari moderator kurang jelas, gitu kan. Mungkin bagaimana ya? Saya apa ya? Coba untuk Keluarkan dulu sama moderator, saya keluar. habis itu saya tambahkan lagi ya. Oke, oke. Apakah bisa ya? Siap, siap. Bisa. Sabar ya, sabar. Halo? Halo, Pak moderator. Halo, halo. Sudah. Sudah. Sudah jelas kah? Sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, kalau saya kaitkan dengan poin sanggahan yang disampaikan dari saudara Yansen ini tadi, bagaimana hubungan terkait dengan pemilihan jurusan di kampus dengan bagaimana kita menghargai diri sendiri. Jadi di situ tadi sudah jelas ya yang disampaikan dari Pak pemateri kita tadi. Jadi yang pada intinya, jadi kalau soal pemilihan ini itu bukan paksaan dari orang lain ya, tetapi itu dari diri kita sendiri. Mungkin ya begitu ya saudara. Jadi ya ini juga ada pertanyaan dari saudara Riko ya, saudara Riko. Jadi poin pertanyaan di sini, apakah keinginan dari diri sendiri yang mungkin bisa merugikan orang lain tetap harus diikuti gitu. Saya rasa untuk materi juga bisa membaca ya terkait dengan materi yang sampaikan dari saudara Riko itu tadi. Itu ada di Siap. layar. Ini ini pertanyaan dari Mas Riko ya. Apakah keinginan dari diri sendiri yang mungkin bisa merugikan orang lain tapi harus diikuti? Keinginan dari diri sendiri ya yang bisa merugikan orang lain, tetapi hal itu harus kita ikuti ya, atau harus kita jalankan gitu. Mungkin misalnya keinginan kita apa ya, mendirikan apa ya, di misalnya di lingkungan masyarakat, misalnya ada apa ya, ya mungkin merugikan orang lain. Misalnya begini, di dalam di ranah apa ya, ranah mahasiswa, mungkin yang pertama bagaimana kita apa melakukan sesuatu itu, misalnya dengan apa ya, tadi memilih jurusan dari Mas Yansen. Mungkin pilihan kita yang bisa merugikan orang lain ya, misalnya ketika tidak ada uang ya, karena misalnya apa ya, misalnya kita tidak punya uang, misalnya saya memilih untuk apa ya, mencuri ketika uangnya teman atau apa, kita memilih untuk mencuri karena kita apa, terdesak oleh kondisi misalnya tidak ada uang, tidak ada makan atau dan lain-lain. Di sini saya memilih mencuri, tapi itu bisa merugikan orang lain, tetapi bagi saya itu hal yang sudah seharusnya saya lakukan ya, karena misalnya saya berpikir begini, saya tidak punya makan, atau saya lebih tidak makan 1 minggu, atau lebih mencuri atau meminjam ya, jangan terlalu ekstrim ya kalau mencuri ya, meminjam uang teman lalu tidak
apa ya, tidak mengembalikan begitu, tidak mengembalikan begitu. Mungkin kalau mencuri terlalu ekstrem ya. Karena kenapa? Mungkin eh, kendala karena pada saat sekarang kita sedang dilanda bencana itu COVID ya, COVID-19 ini yang memungkinkan kita eh, bagaimana kita serba kekurangan sekarang karena fondasi kita sebagai misalnya orang tua adalah fondasi kita ya, bagaimana kita menjalankan eh, hidup di rantau ini, misalnya khususnya ketika kita kuliah ya, ya karena fondasi kita atau tanpa uang kita pasti bagaimana ya, pikiran kita itu pasti tertekan atau beban atau mengarah ke stres lah, dan itu misalnya kembali ke pinjam uang tadi, misalnya saya tidak keinginan saya untuk meminjam uang, tapi orang tersebut juga orang yang saya pinjamkan uangnya ya juga mengalami seperti saya lah, yang krisis begitu kan, tapi saya memaksa untuk meminjam uang di dia begitu kan, dan itu mungkin bisa merugikan orang lain yang orang yang kita pinjam uangnya tadi kan. Tetapi hal itu harus saya lakukan untuk membeli beras begitu kan, untuk ya menutupi atau membuat beban atau sedikit berkurang lah begitu. Mungkin sekian jawaban dari saya, mungkin kurang puas ya, dan juga waktunya ini tidak tidak terlalu apalah, sudah mau 1 jam lebih, dan ini sudah lewat dari ketentuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi ya begitu saudara, untuk saudara Riko Ragan. Jadi itu tadi ya ulasan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dari saudara tadi, yang mana di sini poin pertanyaan, apabila keinginan dari diri sendiri yang mungkin merugikan diri sendiri tapi tetap harus diikuti. Jadi situ tadi saya rasa sudah jelas ya untuk bagaimana jawaban ataupun ulasan yang disampaikan dari pemateri itu sendiri ya. Mungkin karena di sini juga kita karena dibatasi dengan waktu juga, mungkin sampai di sini dulu untuk pemaparan materi terkait dengan bagaimana menghargai diri sendiri. Jadi di sini juga saya menyimpulkan bahwa mengenali diri sendiri itu merupakan salah satu ciri khas dari manusia ya, sebagai makhluk istimewa, terutama kita di sini memiliki akal budi dan kehendak yang bebas. Jadi di sini juga mengenali diri sendiri suatu keberhasilan bagaimana memahami hal-hal yang penting ya tentang diri kita sendiri dan juga orang lain. Tentu di sini juga dalam membantu dalam usaha membangun sikap yang baik dan positif, dan juga mau menerima mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Menerima diri sendiri di sini bagaimana sikap positif terhadap diri kita sendiri yang dapat menerima keadaan dirinya secara tenang dan juga dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini mereka bebas dan merasa bersalah, juga rendah diri karena keterbatasan, serta kebebasan diri, kecemasan akan adanya penilaian dari orang lain terhadap keadaan dirinya. Jadi menghargai di sini merupakan suatu sikap menghormati dan juga menjaga diri sendiri, tidak membiarkan terlantar akan menjadi beban orang, serta membiarkannya diperat untuk dimanipulasi oleh orang lain. Mungkin begitu ya kesimpulan dari saya. Jadi ya dari sini juga saya selaku sebagai moderator minta maaf dan juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sempat menonton pemaparan materi kami terkait dengan bagaimana menghargai diri sendiri, karena sudah meluangkan waktu untuk
teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga dari tempat ini juga saya mohon maaf kepada teman-teman semua jika ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun tidak pada teman-teman, saya mohon maaf. Mungkin begitu ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih moderator, terima kasih penonton. Kami mengundurkan diri ya. Oke, selamat siang. Ya.